Baik teman-teman, ya itu tadi presentasi dari kelompok 3 ya atas laporan pelaksanaan special event. Kita langsung saja ke kelompok keempat ya. Di sini sudah hadir ada Mas Raffi, ada Mbak Aida dan teman-teman yang lain. Silakan Mas Raffi untuk melaporkan pelaksanaan eventnya. Baik, terima kasih Pak. Sebelumnya izin share screen sebentar ya Pak. Oke, sudah terlihat teman-teman, baik Sen juga. Sudah Mas. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Muhammad Rafi, perwakilan dari kelompok 4. Kami dari Compact Organizer ingin melaporkan event kita, virtual event yang kolaborasi juga dengan Unicorn di Kalimantan, Special Event Organizer dari kelompok 4 KM602. Sebelumnya saya akan memperkenalkan juga Pak, keperkenalkan untuk anggota kelompok kita, ada saya sendiri, ada Raffi, kemudian ada Pak Mubarok, ada Catherine, ada Kak Nur Aida, ada Kak Salsabila, ada Katika, Regita, Kalusi, Pak Jan, dan juga Siti Rohma. Kebetulan siang hari ini kita ada 4 orang Pak, tapi kebetulan Pak Jan sedang recovery, jadi diwakilkan oleh kita bertiga dulu ya, Pak Iksan ya. Ada saya, Kak Nur Aida, dan juga Kak Salsabila. Oke, bab satu pertama saya akan menjelaskan tentang struktur organisasi. Di sini acara eventnya memang terbagi menjadi dua ya Pak. Yang pertama di onsite di Kalimantan langsung dan juga kita liput secara langsung. Jadi kita siarkan secara virtual event. Jadi yang kita lebih fokuskan adalah ke virtual event yang langsung karena yang ada di onsite hanya Kak Nur Aida. Seperti itu ya Pak. Kemudian untuk dari susunan panitia, saya sendiri sebagai ketua pelaksana virtual event. Kemudian ada Kak Siti Rohmah ya Pak, sebagai si kesekretariatan. Kemudian ada dokumentasi virtual event ada Catherine Margareta. Kemudian Kak Nur Aida sebagai dokumentasi di onsite. Kemudian Kak Salsabila sebagai humas publikasi bersama dengan Kak Regita. Lalu ada Katika dan juga Kak Lucy sebagai si acara yang mengatur jalannya acara dan Pak Jan William dan juga Pak Mubarok sebagai sponsorship. Jadi total semua ada 10 dan kita sudah masukkan ke dalam struktur organisasi kepanitiaan. Latar belakangnya yang pertama memang melihat dari budaya pop culture ya Pak ya. Di Indonesia ini kan lagi hype-nya lagi tinggi sekali. Jadi kebetulan dari Compact Organizer bekerja sama dengan Kalimantan juga, kita berkolaborasi karena hadirnya kelompok pecinta hobi yang berkembang dan juga tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Jadi latar belakangnya memang melihat bahwa saat ini kan kalau kita sampai jam 12 siang itu kan banyak kartun-kartun ya Pak ya dari stasiun TV A, B, C. Nah sekarang kita pengen hadirkan kembali nih, kita hypekan kembali, kita hidupkan kembali keadaan-keadaan seperti itu. Kemudian tujuannya sebagai event organizer juga kami ingin mengadakan acara yang budaya culture, terutama di Kalimantan Selatan. Lalu ke depannya kita pengen adain juga nih bersama dengan Kalimantan Culture juga, di organizer juga, mereka ingin mengadakan di beberapa kota besar seperti Surabaya, Makassar, dan juga di Jakarta. Nah, melalui kolaborasi kita, alhamdulillah mereka memberikan sebuah respon positif ya Pak ya, karena ternyata ada juga nih, ada mahasiswa juga atau sekelompok organizer yang mau meliput acara mereka secara event karena memang secara acara ini sudah berlangsung 2 tahun. Ini adalah tahun kedua. Tahun pertama itu mereka semuanya murni hanya ada belajar di onsite saja, tapi di tahun ini ada secara virtual melalui Compact Organizer. Lanjut, ada tujuan jangka pendek. Yang pertama pasti mendorong ya Pak ya perkembangan kesadaran akan budaya berkomunitas bagi muda-mudi. Jadi ingin mengeluangkan kembali waktu muda-mudi kita, para pemuda kita, agar bukan hanya untuk sekedar nongkrong-nongkrong saja, tapi bisa meluangkan juga dan juga menyalurkan bakat, minat, dan juga keinginan mereka juga. Selain itu juga ada tujuan jangka panjangnya juga ya Pak ya, menciptakan sebuah struktur komunitas yang terus berkembang seiring dengan kesadaran akan minat. Jadi tujuan utama dari acara ini memang di Kalimantan Selatan kita mereka pengen mengsilaturahmikan kembali ya Pak ya para pemuda-pemudi kemudian beberapa beberapa komunitas di Kalimantan Selatan yang nantinya bisa menjadi home base sehingga nanti mereka bisa nih buat komunitas besar se-Indonesia. Untuk ukuran dan juga konten event, ukurannya adalah local major ya Pak ya, karena memang kita ada di Kalimantan Selatan, tapi mengambil
culture dari budaya Jepang juga ada, kemudian dan juga budaya-budaya lainnya. Jadi kita ngambilnya lokal dan major. Eventnya secara virtual dan juga ada juga onsite-nya juga, tapi kita lebih fokus untuk compact organizer, lebih terfokus kepada event virtual. Dan untuk konten eventnya adalah culture event. Nah, selanjutnya ada bab 2, ada pelaksanaan event yang akan dijelaskan oleh Kak Nur Aida. Silakan Kak Nur Aida. Oke, terima kasih banyak Kak Raffi, terima kasih banyak Pak Isan. Lanjut untuk ke pembahasan yang kedua, yaitu dalam pelaksanaan event. Pelaksanaan eventnya ini sendiri itu ada di hari Minggu, tepatnya di 28 Mei, pukul 11 WIB atau 12 WITA waktu Kalimantan Selatan. Untuk tempatnya sendiri, karena seperti kata Kak Rapi tadi, kita fokusnya adalah di online, artinya tempatnya adalah di virtual Zoom. Kemudian untuk susunan acara di dalam virtual event ini, yang pertama itu dimulai dari waktu WIB ya, karena teman-teman yang lain juga kebanyakan dari area keluar Kalimantan. Untuk waktunya sendiri dari 11.50 WIB sampai 12.10 itu peserta online memasuki Zoom, kemudian dilanjutkan dengan pembukaan oleh MC Kak Raffi sendiri, kemudian juga di 12.15 community event virtual experience oleh saya sendiri yang dibawakan. Kemudian dilanjutkan dengan door prize virtual event, kemudian juga bagian terakhir yaitu closing dan foto bersama. Untuk jumlah peserta di sini agak berbeda dengan proposal yang diajukan Pak Isan, di mana untuk proposalnya sendiri kemarin itu kita harapannya di angka 100 sampai 150-an, tetapi untuk aktualnya sendiri jumlah peserta itu 99 orang. Sedangkan rentang usianya udah sama seperti proposal, di mana untuk usianya yang kita inginkan adalah di angka 17 sampai 46 tahun. Untuk kalangannya juga udah sesuai, yaitu pelajar, mahasiswa, dan karyawan. Dan geografisnya seluruh Indonesia, Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan Irian Jawa, bahkan di Taiwan sekalipun. Kemudian lanjut ke strategi dan taktik untuk media promosinya dan publikasi di dalam special event ini. Kita menggunakan Instagram karena seperti yang kita tahu Instagram dapat menjadi salah satu strategi yang tepat untuk kegiatan promosi event. Kemudian nama akun Instagram udah dibuat oleh tim juga, yaitu Compact Organizer, menggunakan nama dari event organizer itu sendiri. Beberapa konten yang telah dipublish di Instagram yaitu terkait event dan event yang berjudul Unicorn United Convention 2023 seperti jadwal yang tertera di rundown tadi. Kemudian pengumuman terkait kompetisi yang akan diadakan dan lainnya. Selain di Instagram, kegiatan publikasi juga kita adain melalui pesan broadcast yaitu di grup Telegram, terutama yaitu di grup mahasiswa Prodi Komunikasi PJJ angkatan 2020 dan juga share story WhatsApp. Oke, untuk selanjutnya, untuk waktu penyebaran event ini, sebelumnya kita udah mulai dari 1 sampai 2 minggu sebelum tanggal event. Cakupan penyebaran ini tidak terbatas, siapapun yang dapat melihat dan menjangkau promosi di media sosial Instagram. Target utama event organizer adalah masyarakat yang memiliki minat terhadap budaya, kultur, pop, mainan yang kecil-kecil seperti genre populer anime, manga, cosplay, komik, action figure, dan hot toys dan lainnya. Kemudian pemilihan Instagram sebagai salah satu strategi yang utama untuk mempromosikan event ini bertujuan untuk menarik minat masyarakat, membantu meraih target secara lebih meluas, serta lebih mudah memperoleh feedback secara langsung. Untuk penggunaan anggaran sini agak berbeda dengan proposal yang diajukan kemarin, Pak Isan, karena ini sifatnya ada on-site dan online, di mana untuk proposal itu totalnya sekitar 345 juta, sedangkan secara aktualnya, secara on-site, setelah saya coba tanya sama panitia inti di on-site, itu hampir sekitar 200 juta. Mungkin yang agak berbeda yaitu di bagian online-nya juga, di mana untuk biaya virtual event, kita tidak menggunakan biaya ya Kak Rapi ya, karena dari MC-nya panitia saya sendiri sendiri. udah, iya betul. Kemudian honor MC juga kita tidak menyediakan karena Kak Rapi sendiri. Next. Oke, untuk sponsornya
di acara spesial ini, virtual event, yaitu disponsori oleh teman kita sendiri, yaitu Kak Mubarok sama Pak Jan sebagai donatur. Kemudian di bagian on-site-nya, kita juga mempunyai sponsor event, yaitu ada main sponsor, kolaborasi dengan Gio juga, kemudian bagian gaming-nya juga di official gaming partnernya juga kita ikut mensponsorinya secara on-site-nya. Oke, kemudian di bagian penutup mungkin akan dilanjutkan sama rekan saya, Mbak Salsa. Baik, terima kasih Kak Aida. Jadi kegiatan Special Event Organizer yang diselenggarakan dengan tajuk Unicon atau dikenal dengan Unite Convention 2023 ini merupakan suatu bentuk kegiatan yang positif terkait pengembangan minat dan bakat, terutama bagi para kalangan muda tentang budaya populer. Dan kita, Compact Organizer ini adalah sebagai I.O. dalam penyelenggaraan event virtual tersebut. Secara keseluruhan, dari tujuan yang telah ditetapkan panitia pelaksana kegiatan ini itu sudah tercapai, yaitu menumbuhkan minat budaya berkomunitas di kalangan muda terkait dengan budaya populer kultur pop modern, serta meningkatkan level dalam pelaksanaan kegiatan oleh para penggiat sebagai bentuk prestasi yang dapat dikembangkan ke tingkat yang lebih tinggi lagi. Event ini telah diikuti oleh ribuan peserta secara langsung dan juga diikuti oleh 99 peserta dalam event virtual bersama Compact Organizer. Dalam kegiatan ini, tiap bagian dilaksanakan dengan sangat baik. Tentunya tak terlepas dari kerjasama yang dibangun oleh panitia, serta komunikasi yang diterapkan juga sangat baik. Panitia dalam kegiatan ini mengerjakan setiap tanggung jawab yang diemban dengan sangat maksimal. Ketua panitia yang dapat mengkoordinir setiap anggotanya di masing-masing seksi. Segala hal yang berkaitan dengan administrasi dapat digarap dengan baik pula oleh sesi kesekretariatan. Peranan dari sesi humas dan juga publikasi itu adalah melakukan promosi event Unicon ini melalui berbagai media sosial, sehingga dapat menarik minat audiens. Peranan yang tak kalah penting dalam suksesnya event ini itu adalah peranan dari sesi acara yang berhasil merencanakan, mengatur, serta mengeksekusi kegiatan ini, sehingga memiliki magnet yang kuat untuk dapat diikuti oleh para peserta event. Dan tiap kegiatan yang berlangsung pada event ini berhasil diabadikan oleh sesi dokumentasi. Sesi sponsorship berhasil pula menghimpun pihak sponsor dan juga donatur untuk ikut serta dalam event ini yang menjadi simbiosis mutualisme. Adapun pihak sponsor untuk kegiatan event virtual ini itu adalah Bariklana Burdah Travel dan juga donatur dari anggota DPRD Kota Jayapura, Bapak Jan Willem. Event Unicon ini secara keseluruhan telah terlaksana dengan sangat baik dan maksimal karena kerjasama yang baik dan juga rasa tanggung jawab yang besar serta kepercayaan yang dibangun antara panitia, sponsor, dan juga peserta. Itu menjadi pondasi suksesnya event ini. Acara Unicon di Gedung Bina Satria Banjarbaru ini tak lepas juga dari beberapa kekurangan. Yang pertama, online. Hal ini bisa dievaluasi dengan cara memastikan informasi terkait acara Unicon tersebar luas dengan menggunakan berbagai saluran promosi. Misalnya yaitu menggunakan media sosial, undangan pribadi, situs web, dan juga platform online lainnya untuk mencapai target audiens yang lebih luas. Yang kedua yaitu fasilitas yang tidak memadai, seperti kurangnya tempat duduk, kurangnya fasilitas sanitasi, atau masalah lainnya. Ini dapat mempengaruhi pengalaman peserta acara, sehingga penting untuk memastikan bahwa fasilitas yang diperlukan untuk acara seperti ini itu ada dan juga memadai untuk dapat memenuhi kebutuhan para peserta. Selanjutnya ini adalah lampiran yang berhasil kita kumpulkan. Yang pertama ini adalah koordinasi yang kami lakukan melalui WhatsApp chat dan juga call. Yang kedua ini adalah promosi yang sempat kita jalankan melalui Instagram dan juga broadcast melalui Telegram. Yang kedua, yang selanjutnya ini adalah dokumentasi pada saat event virtual dilaksanakan. Selanjutnya ini adalah dokumentasi pada saat event onsite dilaksanakan bersama Kak Nur Aida. Kemudian ada sertifikat apresiasi yang kita kirim melalui via email kepada semua peserta yang sudah mengisi link absensi. Selanjutnya ini adalah bukti bahwa kita telah menghubungi dan juga mentransfer e-money kepada 3 pemenang door prize virtual event. Masing-masing adalah 50.000 per pemenang. Kemudian ini adalah bukti koordinasi kita yang dilakukan melalui WhatsApp chat dan juga Zoom call. Baik, demikian terima kasih presentasi dari kami kelompok 4 dari Compact Organizer. Terima kasih perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Raffi, Mbak Aida, Mbak Salsa yang sudah melaporkan, mempresentasikan laporannya. Saya ingin konfirmasi beberapa hal. Acara ini tuh pada akhirnya dilaksanakan secara online ya tadi ya dikatakan ya. Jadi acaranya memang onsite Pak, ada yang di Heeh, onsite, tapi karena kita di sana cuma ada Kak Nur Aida, heeh. jadi kita buat juga secara virtual. Jadi yang kita kita garap oleh Compact Organizer ini adalah acara virtualnya, Acara. tapi kita juga hadirkan juga panitia di onsite, yaitu Kak Nur Aida langsung. Oke, ini penggagas utama yang mengadakan acara ini tuh siapa? Dari Kalimantan Culture-nya langsung, organizernya. Oh, dari. Ya, Oke. kebetulan Kak Nur Aida bagian dari panitia juga Pak, sebagai sponsorship di sana, dan juga sebagai publikasi di acara di acara pop culture-nya ini. Lalu kita, Nah, karena IO kebetulan kita ada ini acara ini, nah, IO ini membantu untuk membantu pelaksanaannya publikasi virtual dan lain event. sebagainya. Iya, Oke. seperti itu. Oke, di proposal ada juga tadi di taktik dan strategi publikasinya menggunakan media massa katanya ya kalau di proposal tuh media Ya, massa, betul. televisi, radio, surat kabar, majalah. Apakah ini terlaksana? Kalau itu memang secara onsite ya Pak. Jadi dari pihak Kalimantan Culture-nya sendiri, mereka sudah ada ininya, udah ada kerjasama dengan Kalimantan Post-nya sendiri. Jadi Oke, udah ada media massa, media cetak, koran lokal di Kalimantan sendiri. berarti tidak dilakukan oleh IO ini dong. Nah, Ya, kalau yang yang IO kita dilakukan oleh lakukan IO ini apa? untuk acara virtualnya. Jadi kita menyebarkan secara dari Instagram juga kita Oh, siarkan juga. Jadi kita banyak juga merepost langsung dari Instagram dari Pop Culture Unicorn-nya juga. oke. Kemudian ini yang tertera dalam proposal tuh apa budget atau anggaran dananya tuh memang keseluruhan ya dari sana juga gitu Mas Raffi. Betul. Jadi memang awalnya kita memang rencananya gini Pak, kita pengen collab-nya tuh kan benar-benar maksimal. Namun ternyata kita terhalang ala salah satu kebijakan mereka. Jadi ada keterbatasan informasi seperti akses data, kemudian akses untuk informasi dana segala macam Pak. Jadi kebetulan karena Kanur Aida bagian dari panitia, jadi ini adalah kita gabungin sebagian besarnya seperti ini. Seperti itu. Jadi kan tadi awalnya kita pengen gabungin secara keseluruhan, kita hadirkan secara real, kita laporkan juga keadaan di onsite seperti apa, begitu juga dengan anggaran juga seperti apa. Tapi kita dapatnya adalah gambaran secara umum ya, Kak Nur Aida ya. Jadi Iya, secara betul umum sekali, Pak Ivan. kita gabungkan dengan kebutuhan dari virtual event kita juga. Baik. Nah, untuk pengiriman sertifikat apakah itu seluruh peserta itu dihandle oleh IO ini, Compact ini atau memang gimana Baik. pembagiannya seperti apa? Baik, kalau untuk peserta kan kita sempat berubah sasaran ini ya Pak ya, tujuan dari pesertanya ya Pak ya, sasaran peserta. Awalnya kan tadi kita kan 100 sampai 150 peserta itu untuk yang onsite. Tapi Mm. karena kita keterbatasan untuk akses data peserta yang hadir, jadi kita ubah untuk 100 pesertanya adalah yang hadir di virtual event. Dan kita, Compact Organizer, kita yang mengurus, menghandle semuanya dari daftar hadir sampai peserta tersebut dapat sertifikat kita. Jadi yang dapat adalah peserta yang ikut virtual event. Oh iya, iya. Ya. Ya, khusus online lah ya berarti. Betul, betul. Karena kalau untuk yang di onsite sendiri kita dibatasi ya Pak ya. Karena kan jadi pihak kedua kita jadinya. Pihak ketiga jadinya. Ini ada kontrak kerjasama ya yang bertandan Rogo Prakoso, terus ada Mbak Nur Aida. Itu sebagai apa? Ini maksudnya gimana? Boleh dijelaskan di proposal dulu. Yang di proposal ya Pak. Oh, Jadi yang di Ya, pengajuan proposal kemarin untuk sponsorshipnya kan ada videografer sama fotografer ya, Kak Raffi ya. Iya. ini selaku Ketua Pelaksanaan Kegiatan Event Unicorn Desa Lok Tabat Utara Kecamatan Banjarbaru berdasarkan berita acara negosiasi nomor berdasarkan memerintahkan Nur Aida gotong royong Banjarbaru dalam hal ini mewakili. Apakah Mbak Aida sebagai bagian daripada anggota IO di sana gitu? Kalau untuk sebagai anggota benar sekali Pak, saya termasuk sebagai panitia inti. Cuman kalau untuk proposalnya sendiri itu Yang kan ini loh. berkait. Nah, ya, yang ini kan. Nah, ini ya, maksudnya betul. gimana? Enggak, em, ya saya minta penjelasan yang ini nih, mm-mm. Mbak Aida gimana? Rogo Prakoso itu siapa?
ketua Progo pelaksananya. Prakosa itu ketua pelaksana dari event ini, Oh, Pak. Iya, betul. Kita coba menawarkan kerjasama, yaitu dalam meliput dari sosial medianya, seperti itu, Pak. Kemudian kalau untuk kontrak kerjasama yang berikutnya, itu ada bagian konsumsi dan lain sebagainya. oke, poin-poinnya dari pembagian pekerjaannya gimana, Mas Raffi, Mbak Aida, teman-teman yang lain? Baik, Tadi kita sudah dijelaskan mungkin di awal. udah seperti dijelaskan tadi Pak, ada Sudah di ya. bagian ini susunan panitianya. Organisasi. Betul. Jadi memang kita sudah bagi tugas langsung Pak. Jadi di awal, walaupun sempat di awal kita sempat mau ganti acara karena kebetulan Kak Nur Aida tiba-tiba di hari H harus ke Bali, tapi alhamdulillah ternyata bisa dihandle ya Pak. Jadi saya sebagai ketua pelaksana virtual event dan juga merangkup sebagai pembawa acara. Kemudian untuk dokumentasi secara virtual itu dihandle oleh Kak Catherine Margareta Pak. Kemudian Mhm. si kesekretariatannya yang mengurusi semua dokumentasi, segala tulis menulis berkas semuanya dihandle oleh Kak Siti Rohma dan Katika dan juga Kalusi ini bantu di sesi acara juga. Tapi Katika juga bantu juga buat persiapan virtual background, kemudian persiapan juga sertifikat dibantu juga sama Kalusi dan juga Kak Siti Rohma. Kemudian di sini ada Kak Nur Aida sebagai dokumentasi langsung di onsite-nya dan Kak Fairuz Salsabila dan juga Kak Regita ini yang mengurus untuk humas dan publikasi. Jadi yang handle IG kita, kemudian dia yang broadcast pun juga sama, ya semua publikasi acara semuanya dihandle oleh Kak Regita dan juga Kak Fairuz Salsabila. Dan Pak Jan dan juga Pak Abdullah Mufid Mubarok sebagai sponsorship yang mencari dana untuk donatur kita juga Pak di acaranya. Baik, baik. Terima kasih ya. Saya kira sudah cukup dari penjelasan dan laporan pelaksanaan event dari kelompok 4 Baik, dan juga kelompok 3 tadi ya. eh, sudah menjawab dari poin-poin yang saya lampirkan ya di template laporannya. Untuk kelompok 3 dan 4 yang sudah melaporkan pelaksanaan eventnya, saya apresiasi, terima kasih gitu ya. kasih Pak. Terima kasih Mas Raffi, Mbak Aida, Mbak Salsa, kemudian tadi ada Mas Adi dan Mas Reza yang sudah melaporkan ya hasil pelaksanaan eventnya. Sudah kalau sudah presentasi berarti nilai sudah ada ya, sudah saya kantongi gitu. Tetapi di minggu depan silahkan nanti disubmit file laporannya, tidak usah mengerjakan apa-apa. Jadi ini sudah menjadi nilai UAS. Tetapi masih ada ya empat kelompok lainnya yang akan melakukan presentasi. Saya harap teman-teman yang sudah presentasi juga ikut mensupport, ikut hadir ya di hari Kamis ya sama jam 1 siang gitu ya di minggu ini gitu. Itu saja mungkin ya yang kita agendakan untuk siang hari ini. Terima kasih atas atensi dan waktunya. Selamat melanjutkan pekerjaan ya. Tidak lupa makan siang dulu Bapak Ibu. Alhamdulillah saya juga sudah selesai diklat ya. Dan itu sangat menyita energi dan pikiran. Terima Semangat Pak. kasih. Semangat, Ya, Pak Isan. semangat juga teman-teman ya. Pak Terima Isan, kasih. maaf Gimana? tadi saya hadir baru join lagi. Takutnya nggak ke absen. Oke, untuk kehadiran sudah saya capture di sini. Nanti saya inputkan manual saja ya, karena memang ini Zoom-nya terbatas sekarang tuh ya, belum di-upgrade sama apa IT dari Unsia. Nanti saya laporkan. Terima kasih itu saja ya. Ya. Nah, untuk Baik. kehadiran nanti saya absenkan. Saya tutup. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, makasih Pak. Waalaikumsalam.